Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik, menolong, menyertai kehidupan kita. Dan pagi hari ini kembali kita beribadah bersama-sama di Daily Hope pada jam 5.30 pagi ini. Dan kita percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita, bukan? Amen. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ketegasan Tuhan terhadap dosa yang ditunjukkan di Wahyu 16. Kita akan pelajari bersama-sama. Sahabat Daily Hope, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita akan menyembah Tuhan dan kemudian kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa. Dan jika Anda punya dukungan doa, perlu ada dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tersedia, yaitu 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Dan nomor WA ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi antara tim Daily Hope dengan sahabat Daily Hope, dengan pemirsa sekalian, dan juga bisa kita saling mengenal satu sama yang lain sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saling membangun dan menguatkan di dalam Tuhan Yesus. Amen. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, dan kami juga menantikan komentar dari Anda. Silakan ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bisa berkomentar di kolom komentar maupun di live chat untuk memberikan komentar-komentar yang menguatkan, mendorong kita untuk makin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat karena kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita percaya hari ini, pagi hari ini Tuhan berikan so pasti ada berkat-berkat yang baru di hari yang baru, berkat perlindungan, berkat pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Daily Hope, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Allah. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu saudara kasih sahabat Daily Hope yang dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dan merasakan kehadirat Tuhan ada bersama-sama kita saat ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami datang masuk dalam hadirat-Mu, mempersembahkan pujian, persembahkan sembah kami, hormat kami Tuhan, hanya padamu, Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Raja kami, Tuhan Yesus Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat berkat-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama
dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, Kau yang dimuliakan atas seluruh bumi dimuliakan atas seluruh bumi dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Yesus, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan Yesus yang kami puji, kami bersyukur buat keadilan-Mu Tuhan, kami bersyukur dan mau bermazmur bagi-Mu, bermazmur buat kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Yesus muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Ya Tuhan kami yang terus memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, karena kami percaya akan keadilan-Mu sungguh benar bagi setiap kami orang yang percaya hidup akan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan Yesus atas seluruh bumi dimuliakan atas seluruh bumi dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup dan perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan saat ini. Dan saat ini Tuhan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu
yang akan terus menguatkan iman percaya kami hanya kepadamu. Engkau Allah yang adil dan bijaksana dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap firman-Mu yang terus memberikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami terus melangkah melalui hari-hari kami Tuhan, menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau hadir mengurapi setiap kami, memberikan hikmat yang baru dari sorga untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi penyampaian firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah menyembah Tuhan dan saat ini hati kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah ketegasan Tuhan terhadap dosa seperti yang diutarakan. Wahyu 16. Kita lihat Wahyu 16 ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergi dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Haleluya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ada suara yang memerintahkan ketujuh malaikat itu untuk pergi dan menumpahkan 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Suara itu keluar dari mana, saudaraku? Suara ini nyaring dan keluar dari dalam bait suci. Berarti ini adalah suara Tuhan, kehendak Tuhan, keputusan Tuhanlah yang sedang dijalankan untuk 7 cawan murka Tuhan yang akan ditumpahkan ke atas bumi. Murka Tuhan yang dahsyat ini murka Tuhan yang terakhir, saudara. Nah, pertanyaannya saudaraku, mengapa Tuhan begitu tegas menyatakan murkanya terhadap dosa di muka bumi ini? Kenapa Tuhan begitu tegas? Bukan 1-2 cawan, bukan 3-4-5, tapi 7 cawan. Banyak itu, saudara. Banyak sekali. Kenapa Tuhan begitu tegas bicara untuk menyatakan murkanya terhadap dosa? Nah, kita akan belajar. Poin yang pertama adalah untuk menegakkan keadilan Tuhan. Wahyu 16 ayat yang kelima berkata, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Yang menjatuhkan hukuman siapa? Yang menjatuhkan hukuman adalah Tuhan. Dan karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Jadi, penghakiman Tuhan ini, ketegasan Tuhan ini terhadap dosa adalah suatu tindakan yang adil dan benar. Kenapa? Karena orang-orang yang berdosa ini, mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Dan engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Nah, ini poinnya, saudaraku, ya. Poinnya adalah bagaimana orang-orang fasik, orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan, dan mereka telah melakukan tindakan-tindakan persekusi terhadap orang-orang kudus dengan menumpahkan darah kepada orang kudus dan para nabi. Mereka telah membunuh mereka. Tetapi penghakiman, penghukuman itu bukan dilakukan oleh anak-anak Tuhan.
bukan dilakukan oleh gereja. Jangan salah melangkah. Itu bukan bagian anak-anak Tuhan untuk membalas kejahatan-kejahatan seperti itu. Itu bukan bagian kita. Urusan untuk penghakiman, untuk menegakkan keadilan, itu urusan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang bertindak tegas terhadap dosa. Bukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah mendoakan mereka supaya bertobat, supaya berubah. Bagian kita apa? Tetap menjaga iman kita yang teguh, meskipun harus mengalami persekusi atau gangguan dan sebagainya. Dan mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan berubah. Lantas kita bilang, oh enak-enakan mereka ya? Saudaraku, emang Tuhan buta? Enggak, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan saudaraku, ada waktunya Tuhan untuk menyatakan murkanya atas dosa. Itu untuk menegakkan keadilan Tuhan. Jadi kalau bicara tentang keadilan Tuhan, artinya Tuhan bertindak terhadap dosa. Tuhan menyatakan murka terhadap dosa itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada pembiaran. Tidak ada pembiaran, saudara. Keadilan Tuhan itu untuk menyatakan tidak ada pembiaran oleh Tuhan terhadap dosa yang merajalela. Tuhan tidak melakukan pembiaran. Namun ada waktunya Tuhan untuk bertindak, untuk menyatakan murkanya terhadap dosa yang merajalela seperti ini. Dan itulah yang disebut dengan keadilan Tuhan. Ya, itulah tindakan Tuhan yang adil. Tuhan tidak melakukan pembiaran, atau ya, pembiaran dalam pengertian membiarkan anak-anak Tuhan dikerjain oleh orang-orang fasik. Enggak. Tuhan juga tidak membiarkan orang-orang fasik leluasa terus melakukan perbuatan-perbuatan fasik seperti itu. Enggak. Enggak akan begitu. Ya, tetap saja Tuhan bicara, tetap saja ada kebenaran firman Tuhan diungkapkan. Tapi enggak terjadi apa-apa tuh. Sampai ada kata berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Orang-orang kudus berseru, berapa lama lagi Tuhan? Tenanglah, ada waktunya Tuhan. Dan itu keputusan Tuhan. Dan ketika Tuhan bertindak, bukan karena Tuhan bengis, bukan. Tuhan bertindak dengan murkanya seperti ini untuk menegakkan keadilan, untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak melakukan pembiaran. Ada waktunya Tuhan bertindak. Keadilannya Tuhan ditegakkan dan ditegaskan. Jadi saudaraku, mengapa Tuhan tegas menyatakan murkanya atas dosa? Untuk menegakkan keadilan Tuhan. Supaya keadilan itu nyata di muka bumi ini. Supaya orang belajar bertanggung jawab tentang perbuatannya yang tidak bertanggung jawab itu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mengapa Tuhan tegas menyatakan murkanya atas dosa? Yang kedua, untuk membuktikan kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat. Jadi ketika Tuhan sudah kasih murka, mereka juga nggak mau bertobat. Kan murkanya kan itu bukan cuma tiba-tiba langsung 7 cawan dicurahkan cepat-cepat bareng-bareng. Enggak, itu ada tahap-tahap. Cawan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Cawan pertama bertobat kagak? Enggak juga. Kedua enggak, ketiga enggak bertobat, keempat makin parah enggak bertobat, kelima, keenam, ketujuh, keenam makin melawan Tuhan malah. Ya ketujuh lah terpaksa dicurahkan sampai selesai. Nah kita lihat Wahyu 16 ayatnya yang ke-8. Wahyu 16 ayat yang ke-8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah kan, lihat tuh, bukannya bertobat, malahan tambah menghujat Tuhan. Murka Tuhan dinyatakan, bukannya bertobat, malah mereka menolak untuk memuliakan Tuhan. Ini memang membuktikan bahwa ini manusia-manusia fasik ini memang mereka punya kekerasan hati, kepala batu, auban banget, hatinya sudah membatu.
Sehingga ditegur Tuhan begitu keras, mukanya berubah, malahan menghujat Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga memang nggak salah kan, ketika Tuhan harus menyatakan murkanya untuk menunjukkan keaslian dari hati manusia. Untuk menunjukkan nih aslinya manusia begini. Memang nggak mau menghormati Tuhan, nggak mau untuk memuliakan Tuhan, tapi justru malahan kepingin melawan Tuhan dan menghujat nama Tuhan. Dan itu akan ketahuan aslinya, betul-betul aslinya ketahuan banget ketika murka Tuhan ini, 7 cawan Tuhan itu dicurahkan. Jadi saudaraku, hal ini membuktikan kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat. Sayang sekali. Bukan Tuhan gak mengasihi mereka, tapi kesempatan yang Tuhan kasih gak bertobat. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, kabar Injilnya disampaikan, mereka gak mau bertobat. Lalu lantas mau diapain? Ya oke, Tuhan tunjukkan bahwa dosa itu ada konsekuensi. Tuhan tunjukkan murka Tuhan. Memang aslinya gak mau bertobat, malahan pengen melawan Tuhan dan menghujat Tuhan. Aneh ya. Anak mah kalau dipukul dia teriak, ampun papa, ampun mama, ampun papa, tobat, 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 kan begitu. Langsung teriak tobat gitu ya. Mudah-mudahan tobatnya bukan cuma di mulut, tapi di hati juga tobat mau berubah. Ini lain. Tuhan nyatakan murka Tuhan, dia malah ngujat-ngujat Tuhan. Parah betul. Tapi begitulah, murka Tuhan ini menunjukkan beginilah model manusia yang bejat, yang keras hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita ditegur Tuhan, jangan sampai hati kita tambah mengeras. Ketika Tuhan ditegur Tuhan, makin ditegur Tuhan, jangan tambah hari hati kita tambah keras. Makin ditegur Tuhan, kita makin mempersalahkan Tuhan. Ini gimana? Gak boleh begitu. Ya, makin ditegur Tuhan, bukan makin mempersalahkan Tuhan. Makin ditegur Tuhan, makin kita tersungkur minta ampun, dan kita makin memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang diharapkan ketika Tuhan menegur kita. Itu harus mendorong kita tersungkur merendahkan hati, dan makin ditegur Tuhan, kita makin mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menegur aku, Engkau mau membentuk aku, terpujilah nama Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Itu yang baik, itu yang benar, itu tandanya punya hati yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan mau diubahkan, dipulihkan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan tegas menyatakan murkanya atas dosa? Yang ketiga adalah, yang pertama untuk menegakkan keadilan Tuhan, yang kedua membuktikan kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat, dan yang ketiga membuktikan adanya penghujatan yang sudah mendarah daging. Kita lihat Wahyu 16 ayat yang ke-10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta bintang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Saking gak tahannya murka Tuhan itu, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan apa? Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Sudah sangat susah hidup, sudah menderita sekali, nggak tahan menerima penderitaan itu, terlalu sakit. Namun justru mereka makin menghujat Tuhan, dan justru mereka, saudaraku, menunjukkan tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ini sayang sekali. Artinya apa? Memang penghujatan dalam diri mereka itu sudah mendarah daging. Mau diapain juga udah kayak gitu. Ya. Mau diberkati tetap kayak gitu. Lagi susah juga udah parah banget tetap kayak gitu. Sudah mendarah daging. Sehingga memang mereka cocok untuk menerima murka Tuhan, keadilan Tuhan, untuk menerima akibat dari dosa-dosa mereka. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo, ya, jangan sampai hal-hal yang gak berkenan di harapan Tuhan itu sudah terlalu dekat dengan kita. Hal-hal yang tidak layak di mata Tuhan itu sudah terlalu rapat dengan kita. Hal-hal yang tidak Tuhan sukai itu
sudah terlalu dekat sehingga menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Sehingga apapun juga yang Tuhan lakukan untuk mengubahkan kita, teguran-teguran Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, meskipun Tuhan sudah tegur dengan tegas, bukan membuat kita bertobat, tapi malahan membuat kita tetap keras tengguk. Janganlah seperti itu. Kita lihat Israel yang keras tengguk, keras kepala, gak jadi apa-apa kan? Gak bisa menikmati berkat Tuhan, gak bisa menikmati janji Tuhan. Semuanya mati di padang gurun selama 40 tahun. Orang-orang yang keluar dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, gak bisa menikmati berkat Tuhan secara penuh. Mereka nikmati berkat Tuhan sih, dari budak menjadi bangsa yang merdeka, kan diberkati Tuhan. Mereka diberkati Tuhan sih. Di padang gurun yang susah seperti itu, dalam perjalanan padang gurun, namanya juga padang gurun, tapi tiang awan, tiang api menyertai mereka. Makanan gratis. Ada ancaman, bahkan ada perang, mereka menang. Luar biasa kan? Mereka sih menikmati berkat Tuhan, tapi tidak menikmati secara maksimal. Bahkan puncak dari berkat Tuhan, sasaran utama kenapa mereka keluar dari padang gurun, sasaran utama mereka ke tempat tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian, gak nyampe mereka ke situ. Kenapa? Karena keras tengguk, gak mau ditegur. Makin ditegur, makin ngedumel. Makin ditegur Tuhan, makin melawan Tuhan. Nah, yang begitu-begitu tuh dibuanglah dalam diri kita. Itu nggak berguna, itu nggak bermanfaat. Meskipun engkau bangga engkau bisa keras hati, meskipun engkau merasa bangga bisa ngelawan, meskipun engkau merasa bangga punya keras kepala, auban seperti itu, tapi sebenarnya kebanggaan itu kebanggaan yang sia-sia, yang mempermalukan. Kebanggaan-kebanggaan dengan merasa diri keras hati, ada angku-angku sedikit, yang gitu-gitu justru membuat kita tidak sampai pada tujuan, sasaran dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Kan sayang sekali. Kita sendiri yang merespon salah. Oleh sebab itu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mau diubahkan Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita dengan hati yang rela untuk menerima dan diubahkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Caranya adalah Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka dan mengingatkan mereka untuk mengikutinya. Karena saya percaya kapanpun dan dimanapun, ketika seseorang punya hati yang terbuka mendengarkan firman Tuhan, maka hidupnya akan dijamah oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan sahabat Daily Hope, ketika Anda butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tersedia, yaitu 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Nomor WA ini juga dapat digunakan sebagai sarana bagi kita untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya, untuk saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menantikan komentar Anda di kolom komentar dan di live chat ketika Anda menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, untuk memberikan kekuatan dan dorongan kepada sesama anak Tuhan untuk tetap sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan Yesus. Kita kembali ketemu besok pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu jam 5:30 waktu Jakarta, untuk beribadah di ibadah Daily Hope seperti pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri dalam doa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Saya percaya semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, tetap setia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa, nyanyikan kembali pujian yang berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha
Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Terpujilah namamu, kami bersyukur. Engkau Tuhan, kami bersyukur keadilan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope dimanapun juga mereka berada, seluruh pemirsa, kapanpun mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka dengan berkat Tuhan, dengan damai sejahtera. Berkati pekerjaan, keuangan mereka, mata pencarian mereka. Tuhan bukakan jalan. Berkati kesehatan mereka dengan sehat-sehat saja, dengan perlindungan dari Tuhan. Berkati anak-anak mereka yang sedang studi. Berkati masa depan, terlebih juga Tuhan pertumbuhan rohani kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berserah di hadapan Allah. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.